perkenalkan saya Revi Ayuni dan Nurfadila sebagai host. Hai Sobat A, saya Neni Cahyati sebagai co-host di sini. Kita di sini akan mengajak kalian semua, terutama Sobat A, untuk menonton Sine A karena tema yang akan kita bahas kali ini yaitu 5 best-selling movies in Indonesia. Yang artinya 5 film terlaris di Indonesia. Nah, di dalam film tersebut apa aja sih ya kategorinya? Atau ada salah satu film favorit Sobat E di rumah? Yuk mari kita bahas! Welcome to Sine. Halo Revi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nenis apa kabar? Alhamdulillah pastinya baik dan selalu happy dong. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kita di sini di bioskop Amikom mau ngapain sih, Rev? Ngapain ya? Pastinya nih kita duduk bersama nih ngobrol bareng ya. Pastinya akan kita bahas mengenai hal-hal yang menarik nih. Wah, menarik apa ya kira-kira? Kira-kira Sobat A di rumah pada penasaran nggak ya? Harusnya penasaran sih, karena kita juga penasaran nih apa yang harus kita bahas nih. Review-reviewnya soalnya menarik banget yang harus kita bahas. Wah, dari kejelasan Revi kayaknya seru banget nih kita. Kira-kira mau ngebahas apa sih, Rev? Bahas apa ya? Nanti kita bahas selanjutnya. Tapi sebelum kita berbincang terlalu lama nih ya, kita sapa dulu nih Sobat A yang ada di rumah. Halo Sobat A! Semoga kalian sehat selalu dan pastinya selalu bahagia ya. Amin. Kembali lagi nih bersama kita dengan acara Sinea yang akan membahas mengenai hal-hal menarik seputar perfilman atau sinema di Indonesia. Minggu lalu Sinea sudah membahas mengenai 5 film terhoror di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 5 film terlaris di Indonesia. Kira-kira apa aja sih tuh, Nis? Wah, kira-kira ini pasti seru nih ya. Kira-kira ada film favorit kita nggak ya yang masuk ke 5 kategori film terlaris di Indonesia, atau jangan-jangan film Sobat A masuk di sini nih? Pastinya masuk dan ada yang harus kita review di segmen kali ini ya. Sebelum kita berbincang terlalu lama ya Nis, mari kita bahas dan kita lihat mengenai cuplikan trailer 5 film terlaris di Indonesia. Yuk kita lihat! Kami ke sana untuk menjalankan proker KKN kami. Tapi desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa. Tony sisirin ya, Bu. Rambut Ibu kenapa? Ibu! La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kamu Milea ya? Iya. Aku Ramal. Nanti kita akan bertemu di kantin. Milea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau soal... Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Sudah siap terbang? Sudah! Terbang! Nah, itu dia dari 5 cuplikan film terlaris di Indonesia. Kira-kira Sobat A udah pada nonton belum? Atau malah udah nonton semua nih film-film yang sudah ditayangkan tadi? Wah, keren banget nih kalau Sobat A udah nonton 5 film favorit di Indonesia. Nah, yang belum nonton ya wajib banget Sobat A nonton kalau ada waktu senggang atau saat libur nih ya, karena film-filmnya itu sangat-sangat bagus dan rekomendasi banget. Ya betul sekali nih, karena film-film ini itu sangat menarik dan sangat luar biasa. Tapi nih kira-kira Nenis ini udah pernah nonton apa aja? Nih aku udah nonton KKN di Desa Penari dan Pengabdi Setan pastinya, karena aku suka horor, Rev. Nah, tapi nih ya Rev, 3 film yang tadi aku belum nonton, soalnya aku belum tahu filmnya dan diproduksi oleh siapa sih, Rev? Sama banget sih Nis, karena produser dan pemain yang ditampilin dan di dalam film itu pemain yang sangat-sangat luar biasa dan profesional, karena juga pemain ini terkenal gitu. Jadi untuk menarik penonton itu sangat
tertarik gitu. Ada siapa sih di situ dan produsernya sih siapa? Terus juga penontonnya siapa, berapa banyak viewersnya dalam satu hari, dalam satu bulan, itu banyak sekali yang harus kita bahas. Tapi ya sebelum daripada kita kebingungan nih siapa sih dan berapa banyak viewersnya, mari kita bahas dari 5 film terlaris rekomendasi Sinea. Urutan pertama ada KKN di Desa Penari. Film yang diadaptasi dari kisah viral di Twitter dari @simpleman, diproduksi oleh MD Entertainment dan disutradarai oleh Alwi Suryadi. Selain itu, film ini dibintangi oleh aktor dan aktris muda seperti Tisa Biani, Adinda Thomas, Ahmad Magantara, Ahnini Hakwe, dan lainnya. Terus mengundur penayangan dari tahun 2019, film ini berhasil meraup hingga 200.000 penonton di hari pertama penayangannya. Di akhir penayangannya film ini mencapai jumlah penonton hingga 10 juta lebih. Posisi kedua sebagai film paling banyak ditonton di seluruh rantai bioskop Indonesia, KKN di Desa Penari menempati posisi kedua sebagai film paling banyak ditonton, tepat di bawah film garapan Marvel, Avenger Endgame, yang berhasil memperoleh 11,24 juta penonton. Begitupun angka 9,2 juta yang didapat KKN di Desa Penari tetaplah angka yang mengagumkan. Adapun film KKN di Desa Penari berisi tentang kisah 6 mahasiswa bernama Nur yang diperankan oleh Tisa Biani, Widya yang diperankan Adinda Thomas, Ayu yang diperankan oleh Hakni Hak, Bima Ahmad Margantara. Meski begitu, angka 9,2 juta yang didapat KKN di Desa Penari tetaplah angka yang mengagumkan. Adapun film KKN di Desa Penari berisi tentang kisah 6 mahasiswa bernama Nur yang diperankan oleh Tisa Biani, Widya diperankan oleh Adinda Thomas, Ayu diperankan oleh Agni Hak, Bima diperankan oleh Ahmad Margantara, Anton diperankan oleh Calvin Jeremy, dan Wahyu diperankan oleh Fajar Nugraha yang sedang melakukan KKN di Desa Penari, sebuah desa yang punya kekuatan mistis amat kuat. Pengabdi Setan 2 atau Komunion. Pengabdi Setan 2 Komunion adalah sebuah film horor Indonesia tahun 2022 yang disutradarai dan ditulis oleh Joko Anwar sebagai sequel dari film tahun 2017. Film yang ditayangkan di bioskop pada tanggal 4 Agustus 2022 ini masih dibintangi oleh para pemeran dari film pertamanya. Film yang ditayangkan di bioskop pada 4 Agustus 2022 ini masih dibintangi oleh para pemeran dari film pertamanya, yakni Tara Basro, Andy Afrian, Nasar Anus, dan Bron Parale. Hingga akhir penayangannya, film tersebut telah disaksikan oleh 6 juta lebih penonton. Jika dilihat dari trailer film Pengabdi Setan 2, film ini bercerita dan berlatar beberapa tahun setelah Rini atau Tara Basro selamat dari kejadian yang menimpa keluarganya. Setelah kepergian ibu dan adik bungsunya Ian, Rini beserta adik-adik lainnya, Tony dan Bonnie serta sang ayah memutuskan untuk pindah rumah dan tinggal di rumah susun. Karena ingin memulai lembaran kehidupan baru dan melupakan kejadian yang mengerikan, pindah ke area tempat tinggal yang baru dianggap sebagai solusi terbaik. Namun, ternyata keputusan tersebut hanya isapan jempol belaka. Karena meski telah berpindah dari kediaman lama, keluarga Rini tetap menerima banyak teror yang berdatangan. Kehidupan Rini dan adik-adiknya beserta ayah tidak berjalan normal selama di rumah susun. Setelah diselidiki, ternyata sang ibu masih memiliki ikatan perjanjian dengan setan yang membuat kehidupan keluarga mereka terganggu. Urutan keempat ada film Dilan 1990. Dilan 1990 adalah film drama romantis Indonesia tahun 2018 yang disutradari oleh Fajar Bustomi dan PD Baik. Film ini diangkat dari novel Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990 karya PD Baik dan dibintangi oleh Iqbal Ramadan dan Vanessa Priscilla. Para pemain pendukungnya antara lain Farhan, Ira Wibowo,
Tika Priyatnakusuma, dan personel grup idola JKT48, Adisti Zahra. Ridwan Kamil yang saat rilis film menjabat sebagai wali kota Bandung juga ikut bermain di film ini. Kakak Vanessa, Sisi Priscilia, menjadi narator film sekaligus suara dari Milea Dewasa. Syuting dimulai pada 26 Juli 2017 dan berakhir pada 2 November 2017. Pengambilan gambar berlangsung di 2 kota, yakni Bandung dan Jakarta. Hingga akhir penayangannya, film tersebut telah disaksikan oleh 6 juta lebih penonton. Urutan kelima terdapat film Miracle in Cell Number 7. Miracle in Cell Number 7 adalah film drama keluarga Indonesia tahun 2022 yang disutradari oleh Hanung Bramantyo, dibuat ulang dari film Korea Selatan tahun 2013 berjudul sama. Film produksi Falcon Pictures ini dibintangi oleh Vino Gebastian, Graciela Abigail, dan Indro Warkop. Miracle in Cell Number 7 ditayangkan di bioskop Indonesia pada 8 September 2022. Hingga akhir penayangannya, film tersebut telah disaksikan oleh 5 juta lebih penonton. Film ini mengisahkan Dodo Rozak yang diperankan oleh Vino Gebastian, seorang pria dengan keterbelakangan mental yang sangat menyayangi anak perempuannya yang diperankan oleh Kartika Gracilia atau Mawar De Jong. Suatu hari, terjadi kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis kecil bernama Melati atau Michaela Rose. Ia merupakan anak seorang politikus. Dodo yang berada di dekat tempat kejadian perkara dituduh sebagai tersangka utama. Ia pun mendekam di dalam penjara. Setelah melewati berbagai proses hukum, Dodo dijebloskan ke sel nomor 7 yang terkenal dengan napi-napi beringas. Di sel tersebut, Dodo mendekam bersama Japra atau Indro Warkop, Caki atau Tora Sudiro, Yunus atau Rigen Rakelna, Atmo atau Indra Jagel, dan Asrul atau Brian Domani. Apakah benar kamu yang membunuh Melati Wibisono? Dodo nggak jahat, Nah, gimana nih Sobat A, rekomendasi yang sudah kita tayangkan tadi ya? Sungguh menarik dan sangat menarik kan? Pastinya dong, buktinya aja sampai tembus jutaan penonton. Nah, film ini juga rekomendasi untuk ditonton bareng-bareng keluarga, teman ataupun pacar. Asik banget kan, Rep? Asik banget dan betul sekali. Yuk tunggu apa lagi, tonton film terfavorit kalian di bioskop terdekat dan jangan lupa tonton film terfavorit Anda dengan orang-orang tersayang. Nah, selain itu, film juga bukan hanya sekedar bermanfaat buat hiburan saja dong, Ref. Ada juga pendidikannya dan ada juga unsur budayanya dari daerah masing-masing. Oke, pastinya sangat bermanfaat banget kan ya? Sangat bermanfaat karena film ini diproduksi itu pastinya ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan, mulai dari segi komunikasinya, dari budayanya, dan pastinya dari segi pendidikannya dong. Ya, sangat bermanfaat kalau kita nonton film gitu, teman-teman. Wah, saking asiknya kita ngobrol nih, Rep, sampai kita lupa kita udah ada di penghujung acara. Iya ya, saking asiknya kita ngobrol berdua juga bareng Sobat A di rumah, sampai lupa nih kita waktunya pamit undur diri. Tapi sebelum kita pamit undur diri, ada satu quotes dari film Miracle in Cell Number 7, yaitu jangan pernah berbuat jahat kepada orang lain dan apapun yang salah harus ditegakkan demi hukum yang adil. Saya Revi dan saya Nenis, dan mewakili kru yang bertugas, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kata yang kurang berkenan di hati Sobat A semuanya. Kami pamit undur diri, semoga bisa kembali di lain kesempatan. Salam komunikasi.